untuk semua umat beragama maupun kepercayaan yang ada di Indonesia. Mari kita ngaji bersama-sama biar kita tidak dipecah belah dan kita tidak diombang-ambing oleh orang yang mau merusak persatuan dan kesatuan NKRI ini. Sebelum menonton video, kami ucapkan terima kasih Anda telah hadir di channel Satrio Malam kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng di bawah video ini. Niki badhe kawula bahas bab ilmu. Seluruh manusia, bukan cuma yang beragama Islam saja, tapi ilmu yang dimiliki oleh semua orang. Jadi ini pentingnya pun ngaji rasa nih, tolong dikatakan. Terus selama ini niku menawiten agama Islam, ilmu Islam niku wonten gangsal tingkatan. Nah niki wonten ingkang keliru. Selama ini kan 5 tingkatan itu, yaitu syariat, torekoh, tasawuf, hakikat, dan ma'rifat. Dan itu sakleresipun wonten 7. Niki ingkang badhe kula bahas niki saking guru-guru kawula. Nggih menika saking beliau almarhum Al Habib Ali bin Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al Atos, saking guru kawula Al Habib Hashim bin Umar Asadullah bin Toha bin Hasan bin Toha bin Muhammad Al Qadi bin Toha bin Muhammad bin Syekh bin Ahmad bin Al Imam Yahya Ba'alawi. Terus saking guru kawula Al Habib Abdurrahman bin Abu Bakar Al Atos. Terus saking guru kawula menika almarhum Mbah Yai Abdurrahman Wahid. Lantas kathah guru-guru sepuh liyanipun sedayanipun niku ngajaraken dhateng kawula bahwa tingkatan ilmu Islam itu ada 7 tingkatan. Nah, ini tingkatan ingkang pertama nggih menika justru tasawuf, bukan syariat. Dados Allah Subhanahu wa taala niku ketika memberi ruh kepada makhluknya, ruh tersebut itu sudah langsung diberi ilmu Islam, yaitu ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf niku adalah ilmu yang dimiliki oleh semua makhluk sejak awal hidupnya tanpa ada yang mengajarinya, sehingga waktu demi waktu ilmu tasawufnya itu akan meningkat sesuai dengan situasi dan kondisinya masing-masing makhluk tersebut. Jadi cepat lambatnya perkembangannya ilmu tasawuf itu tidak sama. Makanya Islam disebut rahmatan lil alamin, karena sejak semua makhluk maupun semua manusia diberi ruh itu sudah diberi ilmu Islam. Nah niki kedah dingertosi niki. Nah pada makhluk tumbuh-tumbuhan ketika diberi ruh itu akan muncul tunas, begitu keluar akar pertama. Ini akar tersebut tidak ada yang mengajari, tapi dengan adanya ilmu tasawuf yang diberikan
oleh Sang Maha Pencipta. Akar tersebut tahu bahwa sumber hidupnya itu ada di dalam tanah, sehingga waktu demi waktu tunasnya akan mengeluarkan daun. Nah, sejak adanya daun tersebut itulah tumbuhan itu bertasbih pada Sang Penciptanya. Terus daun itu, tumbuh-tumbuhan itu bertasbih. Makanya manusia kalau sampai tidak bertasbih niku jane nggih isin malu kalih wit-witan. Hewan juga ketika roh masuk membawa ilmu Islam, yaitu tasawuf, sehingga ketika terlahir tanpa diajari induknya itu sudah tahu bahwa sumber hidupnya itu pada induknya, yaitu air susunya itu yang menyusui. Demikian juga seluruh manusia. Ketika bayi di dalam kandungan berusia 4 bulan, pada saat itulah ruh dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bayi tersebut itu langsung diberi ilmu Islam yang disebut tasawuf, yaitu bibitnya atau awalnya ilmu. Sehingga ketika terlahir ini tanpa diajari oleh kedua orang tuanya sudah dapat bagaimana menghisap atau minum susu ibunya untuk kebutuhan hidupnya. Dan sejak bayi itu terlahir, ilmu tasawufnya itu meningkat sehingga memiliki 2 rasa, yaitu lapar dan sakit. Makanya ketika lapar atau sakit itu akan menangis karena bayi sudah mempunyai rasa. Nah, waktu demi waktu belajar sendiri agar dapat terlungkup, kemudian belajar sendiri agar dapat merangkak, setelah merangkak kemudian belajar sendiri agar bisa duduk, kemudian berdiri. Semuanya belajar sendiri itu sesuai kondisi masing-masing bayi. Setelah dapat berdiri, waktu demi waktu mata mulai dapat mengenali apa yang dilihatnya, kemudian mengenali suara apa yang didengarnya, dan mengenali rasa yang ada di tubuhnya. Dengan meningkatnya ilmu tasawufnya, sehingga tahu apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasa oleh tubuh, maka ilmu tasawufnya itu telah meningkat ke tingkat yang kedua, yaitu tingkat syariat. Nah, karena ilmu syariatnya akan didapat melalui apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasa oleh anggota badan, yang kemudian tersimpan di dalam otak atau pikiran, sehingga waktu demi waktu dengan meningkatnya daya pikir, sehingga mengetahui bahwa alam ini ada yang menciptakan beserta isinya itu ada yang menciptakan, yaitu Sang Maha Pencipta. Akhirnya kenal terhadap Yang Maha Pencipta. Dengan adanya tahu dan mengerti, sehingga muncul rasa ingin lebih dekat dengan penciptanya. Maka ilmu syariatnya itu telah meningkat ke tingkat yang ketiga, yaitu tingkat
Thoreko, dimana Thoreko itu adalah jalan menuju Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menuju yang dimaksud di sini bukannya agar dapat melihat Allah, tapi agar lebih dekat dengan Sang Pencipta. Ini di sini sudah jelas bahwa kewajiban makhluk nih harus berusaha semaksimal mungkin mendekatkan diri kepada Sang Penciptanya. Makanya hukumnya Thoreko niku wajib jan, tapi kata ingkang mboten ngertos. Iki kawula sanjang wajib mangke malah padha ribet nih. Nah niki kawula jelasaken anggenipun mencari jalan menuju Allah agar lebih dekat atau mencari Thoreko. Niki kedah hati-hati, jadi harus hati-hati. Sebab agar kita dapat lebih dekat itu ada syarat-syaratnya yang harus betul-betul kita pahami sesuai situasi dan kondisi diri kita masing-masing. Karena situasi dan kondisi seseorang itu berbeda-beda, makanya di dalam Thoreko itu banyak bermacam-macam, seperti jumlahnya dalam bacaan maupun banyak bermacam-macam perbedaannya. Tetapi itu adanya perbedaan tersebut, baik jumlah tersebut itu mempunyai tujuan dan fungsi yang sama, baik jumlahnya 1000 maupun yang 100. Maksud dan tujuannya itu semua sama. Kadang ada yang bertanya kepada kita, Thoreko yang bagus itu yang mana? Ya ini kita jawab, Thoreko yang bagus adalah satu yang mempunyai sanad dari guru panjenengan, dari guru kita. Guru kita itu mempunyai guru, gurunya mempunyai guru, terus menyambung sampai ke para sahabat nyambung ke baginda Rasul ke sahabat Sayyidina Jibril alaihissalam, Sayyidina Jibril ke sumbernya ilmu, yaitu Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah niku ingkang sepeda. Kemudian Thoreko ingkang bagus niku ingkang mboten ganggu aktivitasipun diri kita masing-masing. Jadi kita itu harus beradaptasi dengan jumlah yang akan kita dawamkan, yang akan kita lakukan. Sekarang umpamanya nih, kok kita itu bekerja, sedangkan waktu kerjanya itu istirahatnya hanya 1 jam. Di situ istirahat 1 jam kita butuh makan, kemudian butuh istirahat sebentar. Nah pada saat mengambil waktu untuk ibadah, ini udah jelas nggak mungkin untuk mengambil yang bacaannya itu banyak, yang akhirnya akan bermasalah pada pekerjaannya. Akhirnya bacanya keburu-buru, terlalu cepat, kemudian tidak khusyuk, atau kemungkinan kemudian bisa mengganggu istilahnya pekerjaan kita atau mengganggu pekerjaan orang lain. Nah di sini itu harus kita pahami. Jadi ada yang bacaannya hanya ba'dal maghrib dengan ba'dal subuh seperti Thoreko Sadiriyah, Qadiriyah, Nasabandi niku 5 waktu niku bacaannya 1000. Nah niki adanya perbedaan itu sebetulnya para alim ulama, para guru-guru kita terdahulu itu melihat bahwa zaman demi zaman ke depan itu enggak mungkin
untuk menjalani yang sebanyak ini. Nah, kalau seandainya kok panjenengan kok tiang petani atau istilahnya di pondokan untuk menjalani yang 5 waktu dan yang jumlah banyak, itu enggak ada masalah. Jadi yang bagus itu tidak mengganggu diri kita, apa yang akan kita lakukan. Sekarang apa fungsinya kalau panjenengan atau kita itu kok melakukan sesuatu tapi yang kita lakukan itu dengan dikejar-kejar waktu atau melakukan sesuatunya itu tidak tenang, itu ya percuma. Bagaimana kita bisa akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau pikiran kita itu dan hati kita itu terganggu, terusik. Nah, di sini bagus tidaknya itu ya termasuknya itu bagaimana kita bisa adaptasi dengan situasi kondisi diri kita dengan menerima jumlah-jumlah bacaan yang akan kita baca. Itulah pentingnya kita harus berhati-hati. Jadi bisa sebelum melakukan sesuatu bertanyalah kepada guru kita yang betul-betul mursyid, jadi tahu kadar diri kita itu mampunya seberapa. Jangan kita itu kuatnya makan 1 mangkok, gurunya udah pokoknya ini 3 mangkok harus dimakan, 5 mangkok harus dimakan. Ujung-ujungnya kalau panjenengan makan ya pasti muntah. Nah, di situ itu jadi kadar bibit bobotnya manusia itu berbeda-beda. Jadi situasi dan kondisi juga berbeda-beda. Makanya kalau mursyid yang betul-betul paham thariqah itu akan melihat situasi dan kondisi muridnya. Nah, di sini tuh zaman sekarang itu sulit. Gurunya di pondokan dawamin yang 1000 yang 5 waktu tidak ada masalah. Muridnya kerjanya di perusahaan yang jam istirahatnya katakanlah kalau shift siang, di situ ketemu maghrib dan isya, sedangkan waktunya istirahat hanya 1 jam. Di sini kalau ngambil yang 5 waktu kok 1000 semua yang dibaca, ini ujung-ujungnya tidak dijalani oleh muridnya. Nah, ini kan yang sering terjadi di situ, ngikut thariqah tapi tidak jalanin karena situasi dan kondisinya itu tidak pas dengan apa yang dia hadapi. Nah, ini pentingnya pun sikap hati-hati. Jadi kedah kita itu mengutarakan kepada guru kita, saya ini kerjanya begini, istirahat jam sekian, engkang cocok thariqahipun engkang pundi, yang mana. Nanti guru itu akan memberi jumlah-jumlah yang tidak mengganggu aktivitas panjenengan agar kita itu bisa menjalankannya. Untuk apa kita minta guru kemudian ngasih tapi kemudian kitanya tidak menjalankan? Nah, bagaimana kita bisa naik tingkat dari thariqah, naik tingkat ke hakikat, nanti bisa naik lagi ke makrifat, naik lagi ke tingkat berikutnya, 2 tingkat berikutnya. Itu kalau kita tidak bersikap hati-hati itu akan sulit untuk mencapai tingkatan-tingkatan yang berikutnya. Jadi bukannya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita akan bisa terjebak semakin jauh oleh kehidupan duniawi.